Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam aktivitas pembelajaran Meet the Expert atau MTE Padepokan Stase Keperawatan Dasar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang toharoh dan sholat pada pasien. Hal ini tentu menjadi sangat penting untuk calon-calon perawat, khususnya corners, dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Seperti yang kita ketahui bahwa aspek ataupun juga kebutuhan spiritual adalah hal yang juga sangat penting dalam kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, dengan memahami bagaimana konsep toharoh dan sholat pada pasien, ini dapat membekali corners dalam memberikan perawatan kepada pasien. Lebih dalamnya lagi, bahwa hal ini juga dapat menjadi pengingat bagi perawat sendiri untuk dapat memahami dan menguatkan dirinya dalam konsep toharoh maupun juga sholat dan adab ataupun tata cara di dalam sholat itu sendiri. Baik, kita akan lihat apa saja yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Dalam pembelajaran kali ini, seperti yang sudah saya tuliskan dalam outline, kita akan belajar tentang toharoh pada pasien. Dalam hal ini ada 3 subtema. Yang pertama adalah najis dan hadas. Dalam subtema ini kita akan memahami kembali apa sebenarnya najis dan hadas dan kenapa kemudian kita harus bersuci. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara wudhu dan juga tayamum pada pasien. Dan tema yang kedua yaitu sholat pada pasien, kita akan membahas bagaimana tata cara sholat pada pasien dengan berbagai macam kondisi yang ada pada pasien. Baik, kita masuk kepada pemahaman kembali apa yang dimaksud dengan najis, begitu pula dengan hadas. Bahwa tentu taharoh ini atau kita bahasakan bersuci menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak melakukan sholat ataupun ibadah pada umumnya. Maka harus suci dari najis maupun hadas, baik tempat, badan, maupun pikiran. Apa yang dimaksud dengan najis dan hadas? Ada yang masih ingat? Oke, kita bahas bersama. Najis adalah zat kotor yang menyebabkan ataupun menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah ataupun khususnya di sini adalah sholat. Sedangkan hadas adalah suatu kondisi yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah ataupun sholat. Jelas di sini ya, kalau najis itu adalah zatnya, sedangkan kalau hadas itu adalah kondisinya. Baik. Nah, berkaitan dengan hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan wudhu, atau kemudian nanti ketika berhalangan atau tidak dapat berwudhu, maka digantikan dengan tayamum. Sedangkan hadas besar hanya dapat dihilangkan dengan mandi janabah, atau lebih umum kita kenal juga dengan mandi junub. Namun dalam kesempatan kali ini kita tidak akan membahas mandi janabah, karena secara umum pasien bersuci atau kondisinya lebih banyak dengan hadas kecil, yaitu wudhu atau kemudian nanti digantikan dengan tayamum. Selanjutnya, bagaimana konsep taharah pada pasien dari sisi suci najis? Suci dari najis. Ada 3 hal yang mesti kita pertimbangkan atau kita pastikan terkait dengan mensucikan atau taharah pada pasien berkaitan dengan najis, berkaitan dengan zat kotornya. Yang pertama yaitu terkait dengan pakaian ataupun apa yang melekat yang digunakan oleh pasien. Misalkan di sini saya contohkan ada pakaian. Jadi kalau pakaian terkena najis
maka kemudian sebaiknya kita bersihkan atau kalau memungkinkan untuk diganti. Begitu pula dengan yang biasanya dipakai pada pasien lansia, ya. Di sini yang berwarna biru ini adalah diapers, ya, ataupun popok lansia, dan tentunya mengandung najis, yaitu urin. Maka sebaiknya, ya, ketika memungkinkan kita bersihkan atau kita ganti, sehingga kita pastikan disitulah suci dari najis yang melekat pada pakaian ataupun juga diapers ataupun popok pada pasien. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu suci dari najis pada alat. Apa yang dimaksud di sini? Maka saya tampilkan di sini ada yang sangat umum pada pasien yang terpasang urin bag ataupun juga katerisasi. Maka harus kita pastikan bahwa tidak ada najis yang berada pada urin bag, ataupun juga yang kedua di sini saya contohkan adalah kantong stoma, ya, pada pasien yang mengalami ataupun juga melalui proses kolostomi, ya. Maka di sini tentu ada kotoran juga yang harus kita bersihkan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Ya, untuk urin bag, maka yang pertama kali kita kosongkan dulu urin bagnya. Tentu ketika ada kepentingan, ya, kita bisa ukur, ya, berapa banyak urin outputnya. Kemudian kita bersihkan di bagian ujung dari urin bag ini. Ya, ini bagian dari mensucikan dari najis. Kemudian untuk kantong stoma, sama halnya kita bersihkan, kita buang kotoran yang ada di dalamnya, kemudian kita pastikan tidak ada lagi najis di dalamnya. Ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, ya, bagaimana kalau selama proses toharoh ataupun nanti sholat ternyata ada yang keluar? Maka dalam hal ini tidak mengapa, karena sejak awal kita sudah niatkan, kemudian kita sudah bersihkan, namun pada prosesnya karena ini tidak terkontrol, maka itu diperbolehkan dan sholatnya sah. Dan yang terakhir yaitu tempat, maka kita pastikan tempat atau bed pasien juga suci dari najis. Ketika kita bisa berikan alas, ya, berupa perlak ataupun juga alat tenun yang bisa menutupi atau bahkan kita ganti, ya, spraynya, maka itu akan lebih utama, ya. Jadi kita pastikan suci dari najis, pakaian, alat, dan tempat. Kita ikhtiarkan semampunya, seoptimalnya. Namun ketika tidak mampu, ya, kita lakukan, maka insya Allah toharohnya tetap bisa kita lakukan. Kemudian kita lakukan ibadah sholat, ya. Jadi prinsipnya kita ikhtiarkan seoptimal mungkin untuk mensucikan dari najis. Kemudian kita lanjutkan toharoh pada pasien dalam kaitannya suci dari hadas. Ya, kalau tadi zatnya sudah kita bersihkan, maka sekarang kita melakukan bersuci yaitu dari hadas, dari kondisinya. Nah, dalam mensucikan diri dari hadas ini, kita perlu memastikan bagaimana kondisi pasien. Nah, dalam hal ini saya kategorikan 4 kriteria. Yang pertama, pasien dapat wudhu seperti biasa. Jadi ada pasien yang sakit, ya, namun dapat wudhu seperti biasa, tidak ada halangan. Ya. Kemudian yang kedua, pasien perlu dibantu diwudukan, ya, jadi agak naik level kesulitannya, ya. Tidak mampu menggerakkan sehingga kita perlu bantu. Yang ketiga, ada sebagian tubuh pasien tidak dapat terkena air, misalkan ada luka, misalkan terpasang dengan gips, ya. Kemudian misalkan tangannya terpasang infus. Nah, ini yang termasuk golongan yang ketiga. Yang keempat, tubuh pasien tidak boleh terkena air. Nah, ini berarti secara keseluruhan tidak boleh terkena air, maka ini kriteria keempat yang perlu kita pahami dari seorang pasien yang akan melakukan toharoh. Baik, setelah ini kita akan melihat bagaimana cara toharoh pada pasien dengan berbagai kriteria ini. Ya, jadi diingat 4 hal ini yang perlu kita pastikan dulu pada pasien. Nah, selanjutnya di sini saya tampilkan rukun-rukun ataupun juga tata cara berwudu secara umum. Karena prinsipnya berwudu pada pasien maupun pada orang yang sehat tentu harus memenuhi rukun dan juga tata caranya. Maka dari itu, ya, pada orang sakit pun, ya, tidak ada
rukun yang dikurangi ataupun tata cara yang dikurangi. Kecuali nanti ya kita lihat apakah bisa kita lakukan atau tidak. Ya. Mari kita lihat yang pertama, bahwa tata cara adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta niat. Ya, jadi tentu pada semua pasien bisa kita lakukan ini ya. Kemudian yang kedua, membasuh telapak tangan 3 kali sambil membersihkan sela jari tangan ya. Ini misalkan ini ya, kita ada air mengalir ya, kemudian kita cuci dan di sela-sela jari. Kemudian berkumur sambil menghisap air ke dalam hidung 3 kali ya, berkumur, kemudian sembari bisa menghisap air ke dalam hidung. Nah, kembali kita lihat kondisi pasien. Apakah pasien bisa berkumur sendiri ya, atau kemudian nanti kita bantu ya untuk misalkan memasukkan air ke dalam mulutnya, kemudian pasien diminta untuk mengeluarkan ya. Nah, mengeluarkan ini bisa nanti kita alasi ya dengan wadah ya, ember ataupun juga dalam honey bengkok gitu. Nah, kemudian kita dapat lanjutkan kepada tata cara berikutnya. Membasuh muka 3 kali ya. Ya di sini ya sambil kemudian meratakan di wajah gitu ya. Jadi di sini indikatornya adalah membasuh. Ya, membasuh muka 3 kali. Nah, kalau kemudian tidak bisa dengan air, ya kita bisa sediakan seperti semprotan, ya. Semprotan kita berikan semprotan tersebut ya kepada ke telapak tangan pasien dan pasien kemudian dapat memastikan ya membersihkan kotoran-kotoran seperti kotoran di mata ataupun juga janggut ya bagi yang memiliki jenggot ya. Nah, kita sudah sampai pada tata cara yang keempat ya. Jadi sekali lagi kalau pasien tidak bisa maka kita yang dapat mengusapkan ke wajahnya. Nah, kalau kemudian terdapat ya luka ya atau bagian yang tidak boleh dibasuh ya, maka kemudian kita bisa lewati. Jadi prinsipnya ketika tidak bisa dibasuh maka diusap. Kalau sama sekali tidak bisa diusap maka kemudian kita tinggalkan. Ya, kita lanjut ke tata cara berikutnya. Nah, selanjutnya setelah kita basuh ke bagian muka, kita mengusap kepala dengan air. Nah, ada perbedaan di sini. Ketika tadi kita lihat ada istilah membasuh dan mengusap. Nah, berbeda ya. Jadi kalau tangan, kemudian nanti selanjutnya ada istilahnya membasuh. Kalau kepala hanya dengan mengusap saja. Ya, perbedaannya apa? Kalau antara membasuh dan mengusap, membasuh ketika kita menyemprotkan air masih ada tetesan air, itu indikator membasuh. Tapi kalau mengusap berarti ketika kita ada air yang mengalir di tangan, maka kita bisa kibaskan karena prinsipnya hanya mengusap ya. Kita usap saja. Nah, kemudian sekalian bisa membasuh telinga. Ya, setelah itu membasuh kedua kaki dan yang terakhir adalah berdoa. Sama prinsipnya yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, jadi kita utamakan membasuh. Kalau kemudian tidak bisa kita usap, kalaupun tidak bisa pula diusap, ya karena tadi ada bagian yang tidak boleh dikenai air, atau ketika kena air akan bertambah parah, maka kita kemudian bisa mengusapnya saja. Kalau tidak bisa juga diusap, maka kemudian kita tinggalkan. Ya. Nah, dalam beberapa referensi, ketika ada satu bagian dari tata cara ini atau bagian tubuh yang harus diusap ataupun dibasuh, kemudian tidak dapat dilakukan karena kondisi sakit, maka kemudian hendaklah setelah itu melakukan tayamum. Ya, melakukan tayamum dan diniatkan untuk yang membersihkan, mensucikan bagian yang tadi tidak dapat kita basuh ataupun juga kita usap. Ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Maka adab dan tata caranya ini sesuai dengan wudhu seperti biasanya. Hanya kita perlu perhatikan pada kondisi pasien, ada keringanan, ada kemudahan dalam melakukan tohar. Nah, bagaimana ketika pasien tidak dapat ya bersentuhan dengan air? Jadi sekali lagi, prinsipnya diikhtiarkan terlebih dahulu dengan air untuk berwudu.
Namun ketika pasien sama sekali tidak boleh terkena air, baru kita berpindah ke tayamum. Nah, bagaimana cara tayamum? Ya, tentu kita sediakan dulu, biasanya di rumah sakit ya yang sudah menerapkan prinsip Islami, disediakan debu begitu ya dalam satu botol ya, kemudian atau tanah ya, tanah yang halus, kemudian kita bisa kemudian mengambil debu dari tanah tersebut. Nah, bagaimana caranya? Membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu, tentu berniat tayamum, kemudian meletakkan kedua telapak tangan pada benda atau tempat yang berdebu tadi, yang bersih ya. Jadi kalau sudah di rumah sakit ada misalkan memang nampan ya yang diisi dengan debu ataupun tanah yang halus, maka kita bisa letakkan ya kedua telapak tangan kita ya ketika sudah ada, kemudian kita ditapukkan ya atau kemudian ditiup gitu. Nah, agar kemudian tidak terlalu kotor. Kemudian kita usapkan ke wajah. Ini langkah yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita usapkan kepada telapak tangan kita ya. Jadi tangan kiri mengusap punggung telapak tangan kanan dan sebaliknya tangan kanan mengusap punggung telapak kiri. Nah, selesai untuk tayamum ya. Jadi sekali lagi kita pastikan dulu ya, bisa tidak pasien untuk berwudu. Nah, kalau tidak bisa sama sekali baru dengan tayamum. Inilah konsep untuk taharah pada pasien. Kita lanjutkan bagaimana sholat pada pasien. Tentu ini menjadi hal yang sangat penting karena sholat ini adalah rukun Islam yang kemudian tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam kondisi sakit. Namun ada keringanan, ada rukhsah dalam hal ini. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan kepada pasien cara untuk sholat? Perlu kita perhatikan. Saya juga membagi di sini ada 4 kriteria. Yang pertama, apakah pasien bisa berdiri? Ya, berdiri namun sulit ruku dan duduk. Kan ada ini pasien bisa berdiri tapi ketika ruku ya ataupun sujud tidak bisa. Ya. Maka dari itu kita kategorikan yang pertama ya bisa berdiri namun sulit ruku dan duduk. Kemudian yang kedua hanya bisa duduk. Jadi duduk saja, berdiri tidak bisa. Kemudian hanya bisa berbaring. Dan yang terakhir hanya bisa menggunakan isyarat mata. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, sholat pada pasien bisa berdiri, ya, namun sulit ruku dan duduk. Jadi bisa berdiri ya, diri. Ya, jadi yang pertama tentu semua rukun di dalam sholat dilakukan ya. Mulai dari niat, takbiratul ihram, tentu menghadap kiblat. Ya, setelah selesai membaca ya Al-Fatihah, kemudian baca surat. Nah, ketika ruku ya dapat dilakukan dengan isyarat menundukkan kepala, ya, menundukkan kepala. Gini. Ya. Karena tadi tidak bisa ruku secara sempurna. Ya, maka ketika berdiri ya pasien tadi kemudian bisa duduk saat mau ruku. Ketika ruku maka menundukkan kepala. Nah, kemudian bagaimana bedanya dengan sujud? Ya, pada saat sujud kemudian menundukkan kepala lebih rendah. Ya, jadi parameternya di situ, standarnya di situ. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan rukun-rukun sholat yang lainnya. Nah, ini saya tunjukkan yang bagian penting saja. Ya, ketika tidak dapat ruku dan sujud, boleh isyarat menundukkan kepala, saat sujud lebih rendah dibandingkan ruku. Oke, kita lanjut bagaimana pada pasien yang hanya bisa duduk. Ya, jadi ini duduknya bisa di kursi ya, seperti saat ini saya duduk di kursi gitu ya, bersila ya di tempat tidur atau meluruskan kaki di tempat tidur. Ini boleh. Nah, sama seperti halnya sholat ya, mulai dari takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, surat pendek. Nah, ketika mau ruku, maka dapat digantikan dengan isyarat membungkukkan badan. Ya, oke, mohon maaf tadi saya klarifikasi. Kalau tadi membungkukkan kepala ya, oke, maaf sebentar. Ya, menundukkan kepala. Sedangkan di sini yang selanjutnya adalah membungkukkan badan.
Oke ya, jadi yang pertama mengukuhkan kepala hanya kepala. Ya, kalau badan berarti bagian badan kita ikut. Ya, terlihat ya perbedaannya. Bagi yang masih bisa sholat berdiri namun ketika duduk, jadi cukup dengan menundukkan kepala. Tapi kalau hanya duduk maka membungkukkan badan. Oke, bisa ya dilihat perbedaannya. Tapi tetap bahwa untuk membedakan ruku dan sujud, ya sujud lebih membungkuk atau lebih merendah ketimbang ruku. Kemudian selanjutnya bagaimana pada pasien dengan yang hanya bisa berbaring? Ya, maka kita miringkan pasien ke posisi kanan atau menghadap kiblat tentunya atau terlentang ya. Pada kita hadapkan diupayakan untuk menghadap kiblat. Kemudian yang terpenting juga ya saya garis bawahi lagi pada kondisi ruku dan sujud dapat dilakukan dengan syarat menundukkan kepala. Ya, tadi seperti yang di awal. Ya. Jadi ketika berbaring sebelah kanan ya, kita bisa meminta pasien nanti untuk bisa menundukkan kepala pada saat ruku. Kalau pada sujud maka lebih menundukkan lagi. Nah, ini parameternya untuk bisa mencapai ya atau memenuhi rukun ruku dan sujud. Kemudian yang terakhir ya, bagaimana pasien yang hanya bisa menggunakan isyarat mata. Nah, mungkin sebagian besar sudah tahu ya, tetap upayakan kalau memang bisa ya tangan masih bergerak ya, kalau tidak sama sekali maka semuanya disyaratkan dengan mata. Mulai dari takbiratul ihram ya, kemudian nanti ketika sudah selesai membaca surah Fatihah dan surat pendek, kemudian mau ruku dan sujud disyaratkan dengan mata. Ya, jadi semuanya diisyaratkan dengan mata apa yang bisa menunjukkan bahwa ada pergantian dari tiap rukunnya atau dari tiap tata cara selama sholat. Nah, selama kita sholat ya atau pasien sholat, maka semua bacaan ya dibacakan. Ya, tapi kalaupun tidak, kemudian bisa di dalam hati saja, gitu ya. Nah, jadi kembali melihat kondisi pasien. Ya, jadi ada 4 kondisi dengan berbagai aturan-aturannya. Ini adalah bagian dari keringanan rukhsah pada pasien sakit sehingga tidak menghalangi. Meskipun pasien terhalang karena ada infus, ada kateter, tadi sudah kita sucikan. Kalaupun terhalang untuk duduk bisa berbaring, ya. Kalaupun berbaring tidak bisa maka disyaratkan dengan mata. Nah, sebagai slide terakhir, ya, ini bisa rekan-rekan Corners lihat di YouTube Nursing UMY ya sudah ada tata cara bagaimana wudhu dan sholat saat sakit. Sehingga tadi apa yang saya sampaikan akan lebih mudah dipahami lagi ketika bisa melihat contoh prakteknya. Nah, selanjutnya nanti kita bisa diskusi di forum online. Ya, bisa diakses, bisa dilihat ya contoh bagaimana seorang perawat mengajarkan wudhu dan sholat di YouTube Nursing UMY dengan keyword wudhu dan sholat saat sakit. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.